Halo teman-teman, welcome back to podcast Perikanan UGM. Now hosted by me Zuhri Ardi. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu teman kita, Muhammad Abdul Ghani atau biasa disapa Abi. Dia adalah seorang mahasiswa aktif Departemen Perikanan UGM yang memiliki ketertarikan di bidang social science. Abi, thank you sudah mau datang. Terima kasih juga sudah diundang Sudi. Terima kasih teman-teman FPH. Ya semoga bisa sharing-sharing apa yang saya punya sedikit. Oke. Hari ini kita bakal sedikit banyak nih ngobrol tentang ketertarikan dirimu terhadap bidang social science tersebut. Terutama ini kan jurusannya kan MSA ya, manajemen sumber daya aquatic, yang dekat dengan riset-riset tentang kehidupan sosial masyarakat di perikanan itu sendiri. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita pengen dengar dulu nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ketertarikan tersebut? Bisa diceritain dari kecil apakah ada hal-hal yang memantik hal tersebut? Cerita deh. Oke. Sebenarnya tidak dari kecil langsung serta-merta terjun ke organisasi atau mungkin yang bersinggungan dengan sosial seperti itu ya. Saya dulu SD itu lebih banyak menghabiskan waktu. Saya dulu ikut bela diri. Mungkin kalau Mas Yudi tahu Kempo, olah bela diri dari Jepang. Itu saya dari kelas 2. Dan mungkin selain itu pas SD itu saya dimasukkan ke lembaga pendidikan agama TPA seperti itu. Dan ya itu mungkin selain akademik di SD saya menghabiskan waktu untuk itu. Nah, long story short, SMP mulai ada OSIS tuh. Ya di situ 2 tahun saya join di OSIS. Walaupun masih belum ibaratnya masih hanya mengikut apa yang sudah ada, tapi di situ saya cukup belajar, cukup banyak ngobrol dengan guru-guru yang ada di SMP saya. Dan turning point-nya sebenarnya ada di SMA. Di SMA itu awalnya saya memutuskan untuk tidak join OSIS di SMA saya. OSIS di tahun berapa berarti maksudnya? SMA itu berarti 2019. Maksudnya di kelas 1, kelas 2? Oprek OSIS sih ada 2 kali ya, di kelas 1 dan di kelas 2. Cuman gitu. pada saat kelas 1 itu memutuskan untuk tidak join karena kesan pertama yang saya lihat ketika ada anak OSIS yang bekerja pada saat pendaftaran SMA itu kok kayaknya berat. Terus kayaknya nggak dulu deh. Kemudian baru beberapa bulan masuk kan COVID ya. Oh ya. Terus habis itu entah datang dari mana, ada kakak kelas saya yang sebelumnya saya tidak kenal. Itu tiba-tiba ngechat saya di WA, terus ditawarkanlah untuk masuk bergabung di suatu organisasi namanya Forum Anak, karena emang kakak kelas saya membutuhkan penerus di situ. Dan itu forum apa sebenarnya? jadi di Forum Anak itu di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Nah, untuk tingkatannya sendiri itu ada dari nasional, provinsi, kabupaten, bahkan kalau semisal ada yang benar-benar aktif itu di kelurahan pun ada. Oh ya. Tapi memang sangat jarang. Oke. Kebetulan di situ saya ditawarkan kakak kelas saya itu di tingkat kabupaten dan juga di provinsinya.
akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di situ karena dalam 1-2 semester awal saya di SMA, setelah saya memutuskan untuk tidak bergabung ke OSIS, kok rasanya gabut. Oh gitu. Apalagi ketabrak COVID ya. Makin nggak ketemu teman-teman. Betul. Oke. Jadi kayak, oh ya ini mungkin ya supaya saya punya kegiatan aja sih, untuk punya kegiatan di luar selain di SMA. Dan turning pointnya di situ, di organisasi Forum Anak. Singkat cerita, saya dipilih menjadi ketua Forum Anak Kabupaten, dan itu pertama kalinya saya menjabat sebagai ketua dalam sebuah organisasi. Ya cukup banyak struggle, tapi alhamdulillah dalam 2 tahun itu, yang awalnya Forum Anak di kabupaten saya tidak dikenal sama sekali. Oh ini apa sih Forum Anak, ngapain sih, gini-gini, benefitnya apa? Alhamdulillah di situ dalam 2 tahun saya berhasil, saya dan teman-teman berhasil mengangkat nama Forum Anak untuk dilibatkan 2 kali dalam musrenbang kabupaten, dilibatkan oleh Ibu Bupati pada waktu itu. Dan alhamdulillah juga ada beberapa lomba yang kami ikuti dan kami mendapatkan penghargaan di situ. Oke, itu di SMA berarti berapa tahun di Forum Anak tuh? Untuk menjadi ketua itu 2020 sampai 2022. Berarti nyampe kelas 3 ya? Sampai sekitar kelas 3 ya. Sampai kelas 3. Lanjut nih ke perkuliahan. Kuliah di UGM, terus di perikanan. Oke. Yang tadi kan sudah cerita ya tentang turning point-nya di SMA ketika masuk Forum Anak. Di situ baru suka dengan social science itu. Dengan berdinamika dengan banyak orang itu baru suka di situ. Iya, sangat betul. Jadi di Forum Anak itu banyak ya kegiatan kami yang memang tupoksinya adalah sosial. Di situ mungkin sebenarnya tupoksi utamanya ada satu. Oke. Kita menjaring aspirasi-aspirasi anak yang ada di kabupaten untuk kemudian kita sampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan kabupaten kepada Ibu Bupati. Oke. Dan dari situ akhirnya juga kita aware nih dengan, oh ternyata permasalahan-permasalahan anak di kabupaten saya terutama itu ada ini loh, mungkin mulai dari pendidikan, kesehatan, mungkin akses informasi yang layak anak, seperti itu. Oke. Dari situ nih, kemudian berbekal kecintaan dengan apa yang berhubungan dengan sosial gitu. Kenapa masuknya ke sini, masuk ke perikanan gitu. Mungkin kalau perikanannya itu sendiri, kenapa ke sini gitu? Ada ini nggak hubungannya sama tadi sosialnya? Sebenarnya ada tapi sedikit ya. Ya. Mungkin kalau boleh cerita dulu, masuk di UGM saya jalur utul, ujian mandiri kebetulan. MSA, prodi saya MSA. Pilihan pertama saya dulu mendaftar lewat jalur SNM, tidak diterima. Terus SNM kemana tuh? Mana? SNM di UGM. Dulu sih maunya di agribisnis ya. Agribisnis. Masih pertanian ya? Ya, ranahnya sudah di pertanian. Dan kenapa agribisnis? Karena juga ada konteks sosial ekonomi yang pengen juga saya ulik lebih dalam saat kuliah. SNM, SBM nih. SBM. Saya jujur agak lupa ya. Dulu antara saya SBM atau ujian mandiri itu ada salah satu yang saya mengambil campuran.
Pada saat itu saya satunya sudah memilih MSA, satunya memilih ilmu ekonomi di FEB UGM. Oh, campuran. Oke. Ya, Jadi satu, yang pertama emang MSA, ya, terus yang kedua baru FEB itu ya, ilmu betul. ekonomi. Baru rezekinya di UTUL. Ya, Oke. Di UTUL tuh MSA pilihan ke? MSA pilihan pertama. Oke. Kenapa perikanan juga sebenarnya pada saat itu lebih diarahkan oleh orang tua juga. Papa saya tuh sempat bilang kalau ini sektor perikanan dalam beberapa tahun ke depan akan banyak dilirik karena emang potensinya yang masih banyak untuk perlu dieksplor ya. Ya. Kalau kita ngelihat di perkuliahan nih, biasanya kan sering banget nih kayak di intro materinya dosen, Bapak Ibu dosen. Ya. Itu mungkin Indonesia ini kan negara maritim ya. Ya. Mungkin sekitar 60% kalau nggak salah wilayah dari Indonesia itu berupa perairan. 60 sekian persen. Dan secara letak geografis pun dilintasi garis ekuator atau khatulistiwa yang ya di situ letak di mana potensi-potensi keanekaragaman hayati yang kita miliki itu sebenarnya sangat banyak. Dan mungkin satu lagi alasannya yang membuat saya yakin adalah perikanan itu kan salah satu sektor penghasil pangan ya. Oke. Dan saya kira kebutuhan akan pangan itu tidak akan pernah habis. Ya, selama ada manusia pasti butuh Betul. pangan. Dan terutama kalau mau melihat pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia pun semakin meningkat, dan itu juga akan meningkatkan kebutuhan akan pangan itu sendiri. Oke, kita kembali nih ke bahas soal tentang kehidupan sosialnya Mas Abi di kampus gitu. Mulai dari ikut organisasi A, B, C, terus ikut kepanitiaan segala macam. Mungkin lebih spesifik aku pengen nanya tentang salah satu fenomena yang sempat rame ataupun banyak dibahas. Oke, apa tuh? Terutama yaitu tentang ini, keengganan mahasiswa itu untuk join ke organisasi. Oke. Entah itu organisasi ataupun ke kepanitiaan gitu. Oke. Alasannya macam-macam tuh. Mulai dari yang klasik kayak malas segala macam, sampai mungkin alasan kayak nggak dibayar, senioritas segala macam gitu. Tanggapan dari Abi ini, dari dirimu ini gimana? Oke, mungkin berkaca dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lalui, bagaimana ya? Saya itu mendapatkan suatu kesenangan ketika saya bisa memberikan apa yang saya punya kepada lingkungan saya. Oke. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang masih konsisten, dan ketika saya memberikan sesuatu, alhamdulillah entah dari manapun juga ada yang kembali kepada saya. Dan kalau mau melihat konteks mengapa mungkin tidak worth it, atau mungkin keengganan mahasiswa untuk berorganisasi atau ikut event, itu saya melihatnya begini. Ada skill-skill yang dibutuhkan dalam 10-20 tahun mendatang lah. Kemarin saya juga sempat baca-baca di majalah Forbes itu beberapa skill yang tidak bisa hanya didapatkan ketika ya kita hanya mengikuti perkuliahan seperti biasa. Gitu. Okay. Nah, apa aja sih skill yang dibutuhkan dalam 10 tahun mendatang? Ada literasi, ada kreativitas, ada critical thinking, problem solving, kolaborasi, dan lain-lain. Nah,
saya kira eh, organisasi ini menjadi salah satu sarana yang tepat untuk kita dapat belajar mendapatkan skill-skill itu. Dan saya percaya ya, memang lingkungan itu dapat membentuk suatu karakter orang yang ada di dalamnya. Tetapi orang yang ada di dalamnya pun juga bisa berkontribusi atas bagaimana lingkungan itu terbentuk. Selama organisasi ini dapat menciptakan lingkungan yang menyediakan kesempatan anak-anak di dalamnya untuk dapat mengasah skill-skill yang dibutuhkan dalam 10 tahun ke depan, saya kira itu akan sangat worth it dan mungkin sangat diperlukan dalam dunia yang sesungguhnya, dunia kerja seperti itu. Manfaat yang benar-benar didapat lah, mungkin selain tadi dapat skill ya, dan mendapat kebahagiaan itu tadi dari sharing dengan orang atau dengan berkomunikasi dengan orang. Ada yang lain nggak selain itu? Mungkin yang bisa saya sharing sih ada satu, keberanian, kedua konsistensi, ketiga resiliensi. Saya dulu sebelum masuk di forum anak, saya bukan orang yang bisa public speaking. Saya masih ingat ada satu momen di pertama kali saya dilibatkan di musyawarah rencana pembangunan di kabupaten. Saya dituntut untuk menyampaikan beberapa poin aspirasi anak langsung di depan Ibu Bupati, di hadapan banyak pejabat-pejabat lainnya, yang mana di situ satu-satunya organisasi anak yang ada cuman forum anak. Dan pada saat itu forum anak hanya diwakili oleh 4 orang. Di dalam ruangan itu mungkin 50 orang lebih, orang dewasa semua. Saya ingat pada saat pertama kali ngobrol public speaking itu, ada satu kata yang bahkan saya ulang terus menerus sampai 4 atau 5 kali, saking groginya saya. Itu teman-teman saya pada ngetawain di samping. Tapi ya itu suatu pelajaran yang berharga dan yang penting memang harus dicoba, karena memang untuk membentuk suatu skill yang baru perlu keberanian dan mungkin nyambung ke poin yang kedua, yaitu konsistensi. Bagaimana jam terbang itu harus selalu ditingkatkan. Bagaimana semisal kita dalam sebuah organisasi punya tujuan nih, kita di awal sudah planning A. Planning A ini mau kamu capai dengan cara apa, dalam timeline jangka waktu seperti apa, dan itu harus konsisten sampai amanah itu selesai. Yang kemudian resiliensi atau daya tahan ya, tidak bisa dipungkir ya, mungkin ada istilah birds don't just fly, they fall down and get up. Burung itu tidak hanya terbang, tapi dia juga jatuh dan bangun lagi. Dan tidak ada yang namanya suatu pelajaran tanpa kita melakukan suatu kesalahan. Bukan berarti kita mencoba-coba untuk melakukan kesalahan ya. Tapi memang ya kita harus berani mencoba, kita harus berani untuk tidak takut salah. Untuk nantinya kita punya resiliensi itu tadi. Menyambung ke kehidupan sosial tadi ya, dan ketertarikan di bidang social science ini. Kita ngambil skop yang lebih luas nih, bukan hanya di Departemen Perikanan UGM, tapi juga ke perikanan Indonesia secara menyeluruh. Banyak permasalahan ataupun hal-hal yang terjadi di perikanan Indonesia ini.
entah itu baik buruknya. Mungkin nih dari sekian banyak itu, eh, apa sih yang menjadi concern ataupun yang mungkin kamu highlight ya, dan apa namanya, ingin kamu angkat gitu ya, Oke. dan eh, mungkin bisa diberikan tanggapan ataupun mungkin sekalian solusi ataupun bagaimana sebenarnya. Waduh, belum sampai solusi sih jujur. Oke. Eh Kalau melihat permasalahan yang menjadi concern atau mungkin saya suka ikuti di berita-berita begitu ya. Eh Gini, di perikanan itu ada eh, tiga sistem perikanan. Ada natural system, human system, dan juga ada manajemen system. eh Mungkin kalau natural system ya soal degradasi habitat, pencemaran. Oke. Kalau human system mungkin lebih ke bagaimana eh, akses modal itu dipermudah, atau kesejahteraan nelayan atau ABK, dan ada manajemen sistem. Nah, yang saya suka ini lebih kepada manajemen sistemnya. Mungkin belakangan cukup banyak di highlight juga oleh akun-akun berita seperti itu. Eh, Bagaimana suatu perusahaan, terutama perusahaan yang besar, itu dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, dalam konteks lingkungan alamnya ya. eh, Bagaimana perusahaan-perusahaan ini eh, mungkin memiliki risiko yang tinggi untuk dapat merusak alam, dan bagaimana pemerintah itu memberikan izin terhadap perusahaan tersebut untuk beroperasi. Mungkin ada istilahnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu biasanya sebelum perusahaan itu beroperasi harus mendapatkan izin AMDAL tersebut. Dan yang kedua, dari sisi co-manajemennya. Mungkin kalau di materi kuliah dasar-dasar MSP ya, itu ada yang namanya co-manajemen atau pelibatan masyarakat dalam kita merumuskan suatu kebijakan. Atau ketika memang ada perusahaan yang mau dibangun di sini, ya kita juga harus melibatkan masyarakatnya. Bagaimana perusahaan yang dibangun ini dapat memberikan kebermanfaatan nih kepada masyarakat di situ. Oke. Oke, terakhir nih sebelum kita penutupan, eh, berkaca dengan apa namanya, bonus demografi kita yang katanya akan didapat ya ketika 100 tahun Indonesia, Oke. 2045. Eh, what is your import of this expedition gitu, dari mulai dari kecil tadi apa namanya, ikut banyak kegiatan sosial, kemudian turning point di SMA, banyak kegiatan kuliah apa namanya, non akademik di kuliahan, organisasi, sampai sekarang menjabat di KMIP. Oke. 2045 nih, entah secara personal ataupun secara perikanan luas, punya gambaran seperti apa? Oke, mungkin menjadi pertanyaan kenapa 2045 itu sering diucapkan oleh banyak orang. Mungkin ada istilah bonus demografi ya. Yang patut ditanyakan kembali adalah yang dimaksud dengan bonus itu dalam segi kuantitasnya atau dalam segi kualitasnya. Oke. Kalau bicara kuantitas tapi kualitasnya tidak sebagus itu, apakah dapat disebut dengan bonus? Oke. Kemudian berkaca pada apa yang sudah saya lakukan, mungkin dalam konteks organisasi atau apapun itu, saya merasa bahwa ketika saya diberikan atau dititipkan sesuatu skill, itu artinya saya juga harus melakukan sesuatu kepada lingkungan dengan skill yang saya punya. Oke. Dan mungkin karena saya sendiri suka dalam bidang sosial,
entah itu nanti di perikanan atau tidaknya, saya tidak punya target yang spesifik, tapi yang akan terus saya lakukan adalah ya memberikan kebermanfaatan itu tadi dari apa yang saya punya. Oke. Oke teman-teman, demikianlah The Expedition by Podcast Perikanan UGM. Thank you for watching. I'm Zuhdi Ardi. And I'm Muhammad Abdul Ghani. See you in the next expedition.